تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Penulis rahimahullahu ta'ala berpindah, berkata wattiba'u kulli ma ja'a, itu diperbaiki harokatnya, wattiba'u kulli, bukan kulla, kulli ma ja'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ayyu'lama, itu juga diperbaiki harokatnya, illa ayyu'lama annahu mansukhun fayuttaba'u nasikhu. Kata beliau, mengikuti setiap athar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali bila diketahui telah mansukh, maka seorang itu mengikuti nasikhnya. Mengikuti nasikhnya. Di sini ada 3 pembahasannya. Yang pertama, kewajiban ittiba. Ya, kenapa beliau bahasakan lagi ittiba di sini? Ini setelah beliau membawakan hadits-hadits tentang ru'ya. Haditsnya itu muhkam, tetap. Ya, kewajiban kita pada dalil-dalil yang tetap itu adalah mengikutinya, ittiba. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan dari Rabb kalian, apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan jangan kalian mengikuti selain daripada itu dari wali-wali. Sangat sedikit di antara kalian yang mengingat. Jadi kita diperintah untuk ittiba, mengikuti. Iya. Dan ini sudah berlalu di awal buku ya. Di pertemuan kemarin tentang al-akhdhu, mengambil segala hal yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang kedua, mengenal nasikh dan mansukh. Di dalam ilmu Al-Quran dan hadits itu ada namanya pembahasan nasikh dan mansukh. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki hikmah. Ada kadang sebagian syariat disyariatkan di awal-awal Islam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala ringankan untuk umat Islam. Rahmat dari Allah, diberi keringanan. Makanya hukum yang terakhir datang itu menghapus hukum yang pertama. Hukum yang pertama. Karena itu ada di dalam ayat maupun hadits nasikh dan mansukh. Ada yang dahulu datang, ada yang terakhir datang. Yang terakhir datang ini yang tetap hukumnya, dia menghapus hukum nas sebelumnya. Ada dari ayat Al-Quran dan ada dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Iya, apa yang kami hapus dari ayat atau kami buat untuk dilupakan, ditinggalkan, maka kami akan datangkan yang lebih baik darinya atau yang semisal dengannya. Jadi kalau sudah ada 2 hukum, maka hukum yang terakhir itu pasti dia lebih baik atau paling tidak dia semisal. Tidak mungkin di bawahnya. Dia lebih baik atau yang semisal dengannya. Itu diantara hikmah kenapa ada nasikh dan mansukh. Dan ini ilmu tersendiri ya, ada ilmunya. Di pembahasan Al-Quran ada, di pembahasan hadits ada. Dan ditulis oleh para ulama buku-buku khusus seputar nasikh dan mansukh. Kalau ada yang nasikh dan mansukh, apa yang dilakukan? Ini pembahasan yang ketiga. Mengambil yang nasikh bila yang mansukh telah tetap dan dimaklumi. Kata beliau, ittiba'u kulli ma ja'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa yu'lama annahu mansukh. Kecuali kalau diketahui itu sudah mansukh, fayuttaba'u nasikhu. Maka nasikhnya yang diambil, diikuti. Nasikhnya, hukum yang terakhirnya itu yang diambil. Itu yang diikuti. Iya, itu yang diikuti. Makanya dulu itu Aisyah menyebutkan ada ayat-ayat. Ada ayat bahwa tentang mahram, sesusuan, mahram sesusuan. Bahwa susuan yang memahramkan itu 10 kali menyusu.
Itu ada ayatnya dulu. Setelah itu ayatnya dihapus. Hukumnya juga dihapus. Dan yang tersisa hukum baru. Tapi bukan ayat lagi. Hanya di dalam hadits Nabi. Hukum barunya 5 kali menyusu itu sudah cukup memahramkan. Itu hukum baru. Jelas ya? Maka itu contoh nasikh dan mansuh. Hukum yang lama yang 10 tidak diikuti lagi. Yang diambil hukum yang baru. Ukurannya berapa kali menyusu? 5 kali menyusu. Jelas ya? Demikian seterusnya. Dan ini pembahasan banyak ya. Contoh-contohnya sangat banyak sekali.